Media Jepang, Hochi News, sebut Kevin Dix senjata rahasia timnas Indonesia. Tak ayal, media Jepang itu pun mewanti-wanti Samurai Biru yang akan berlaga melawan timnas Indonesia untuk berhati-hati dengan sosok Kevin Dix. Timnas Indonesia memang kedatangan pemain anyar yang baru dinaturalisasi, Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun itu langsung disertakan dalam daftar pemain skuad Garuda yang akan bertanding melawan Jepang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya sudah memastikan sang pemain akan bermain dalam laga melawan Jepang. Hal ini membuat Hochi News ketar-ketir. Media Jepang itu ternyata sudah meriset kelebihan dari Kevin Dix. Pemain keturunan Maluku itu disebut mempunyai sejumlah kelebihan, salah satunya adalah spesialisasi penalti. Kevin tercatat sudah membukukan 7 gol dari 25 pertandingan di musim ini. Menurut laporan Hochi News, semua gol yang dicetak oleh Kevin pada musim ini melalui penalti. Selain itu, menurut Hochi News, Samurai Biru juga harus mewaspadai kekuatan tandukan Kevin Dix. Hal ini tentu akan merepotkan timnas Jepang. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji dalam matchday kelima grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memantau latihan timnas Indonesia yang dipimpin langsung Shin Tae-yong jelang pertandingan melawan Jepang, Rabu. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadi Erick Thohir, tampak Menteri BUMN itu disambut manajer timnas Indonesia Sumarji, Shin Tae-yong, dan para pemain di lokasi latihan timnas Indonesia. Erick Thohir juga terlihat berbicara dengan sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Maarten Paes dan Calvin Verdonk, menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, tulis Erick Thohir. Erick Thohir pun mengungkap kondisi para pemain timnas Indonesia jelang menghadapi tim terkuat di Asia, Jepang. Menurut Erick Thohir, para pemain timnas Indonesia dalam kondisi yang siap tempur memberi perlawanan untuk Samurai Biru. Diketahui bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Selang beberapa hari, skuad Garuda akan menjamu Arab Saudi, yakni pada 19 November 2024. Timnas Indonesia dituntut mencuri poin dari 2 laga tersebut demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah merampungkan proses naturalisasi Kevin Dix, PSSI masih belum berhenti mendatangkan pemain keturunan. Tim Guy Pence dan Dion Marks dilaporkan telah tiba di Jakarta untuk mengurus proses naturalisasinya. Tim Guy Pence dan Dion Marks yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri telah tiba di Jakarta pada Selasa. Indra Syafri menjelaskan bahwa tim dan Dion ke Indonesia untuk melakukan tes kesehatan hingga interview sebagai kebutuhan untuk proses naturalisasi. Ada 2 yang sedang diproses, Dion dan tim, kata Indra Syafri. Tim Guy Pence dan Dion Marks datang ke Jakarta jelang timnas Indonesia versus Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Jumat. Kehadiran Dion dan tim semakin menambah semarak proyek naturalisasi PSSA setelah sebelumnya baru merekrut Kevin Dix untuk tim senior. Dion dan tim sendiri diproyeksi untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Ragnar Oratmanguyen merayu Ole Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dia berharap sahabatnya itu segera bisa menjadi warga negara Indonesia. Nama pemain FC Utrecht, Ole Romeni, terus ramai dibicarakan netizen karena diharapkan bisa segera menjadi WNI untuk membantu lini serang timnas Indonesia. Sejauh ini, program naturalisasi dari PSSI kebanyakan diisi para pemain bertahan atau gelandang.
seperti yang teranyar yakni Kevin Dix dan juga sebelumnya Mace Hilgers. Banyak netizen Indonesia yang berharap adanya tambahan kekuatan di lini serang. Salah satu nama yang bisa menjadi opsi untuk menjadi ujung tombak adalah Ole Roemeny. Pemain asal Belanda berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Saya mengenal Ole Roemeny sejak kami berada di Akademi NEC Nijmegen dan saya sudah berbicara kepadanya. Dia saat ini sedang memikirkannya, ungkap Ragnar. Ole Roemeny merupakan ujung tombak yang kerap menjadi andalan bagi timnya, FC Utrecht. Namun, catatan terbaiknya di level klub adalah saat membela FC Emmen pada musim 2022 sampai 2023 ketika dirinya mencatatkan 11 gol dan 1 assist dari 33 pertandingan. Sepanjang karirnya, dalam 191 pertandingan dia bermain selama 11.060 menit dan menorehkan total 41 gol. Tak hanya itu, dia juga mencatatkan 15 assist dalam kurun waktu itu. Dia masih memikirkan soal itu. Saya menghargai apapun keputusan yang akan diambilnya, kita lihat saja nanti. Tetapi akan sangat bagus apabila dia bisa bermain bersama timnas Indonesia, tutupnya. Pertandingan Indonesia versus Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terasa spesial bagi Calvin Verdonk dan Koki Ogawa. Verdonk dan Ogawa memang bukan sosok asing. Keduanya sama-sama memperkuat NEC Nijmegen yang bermain di Liga Belanda. Verdonk memainkan peran sebagai bek sayap sedangkan Ogawa merupakan pemain yang diandalkan NEC untuk mencetak gol. Verdonk dan Ogawa pun mulai menebar pesiwar jelang bentrok Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. Ogawa bahkan sembari berkelakar akan menendang Verdonk di pertandingan. Saya juga sangat menantikan untuk bermain melawannya, karena sekarang kami berada di tim yang sama. Mungkin dia akan bermain sebagai bek tengah dan saya sebagai penyerang. Saya akan menendangnya di pertandingan nanti. Tapi ya tidak akan mudah bagi kami untuk mengalahkan mereka, kata Ogawa. Verdonk diperkirakan akan jadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong di posisi sayap kiri timnas Indonesia. Sejauh ini Verdonk selalu tampil baik saat dipercaya oleh STY. Sementara Ogawa berpeluang untuk bermain sebagai starter di laga nanti. Ini seiring cederanya penyerang andalan Ayase Ueda yang tidak masuk skuad untuk pertandingan melawan timnas Indonesia dan Cina.